Bapak Ibu peserta yang sangat saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya akan bawakan materi manajemen kinerja, yaitu pada pelatihan kepemimpinan administrator agenda 3. Perkenalkan, nama saya Apriana Nurita Julen Huae, SOS MSI. Saya Wideswara pada BPSDM Provinsi Maluku. Dalam manajemen kinerja, kita akan bicarakan 4 materi pokok, yaitu pertama, kinerja, manajemen kinerja, dan kepemimpinan. Kedua, kebijakan manajemen kinerja. Ketiga, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Keempat, praktik baik dan manajemen kinerja. Deskripsi singkat, mata pelatihan manajemen kinerja. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja organisasi. Mata pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri secara daring, ceramah pakar, diskusi, studi kasus, simulasi, nonton film pendek, demonstrasi, kerja kelompok, dan kerja individu. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam praktek manajemen kinerja. Tujuan dari hasil belajar yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Adapun indikator hasil belajar manajemen kinerja, yaitu peserta dapat menjelaskan substansi ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah oleh penceramah. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan kebijakan manajemen kinerja. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan konsep dasar dan manajemen kinerja. Yang keempat, peserta dapat mengadopsi dan mempraktikkan praktik baik manajemen kinerja. Sebelum kita masuk pada materi ini, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kinerja? Mengapa kita harus kelola kinerja? Dan bagaimana cara untuk mengelola kinerja yang baik? Baik, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu kinerja, manajemen kinerja, dan kepemimpinan. Konsep kinerja berdasarkan hasil observasi Duknik dan Van Duren, mereka berdua menemukan 4 cara memaknai kinerja berdasarkan 2 aspek, yaitu aspek kualitas tindakan dan aspek kualitas hasil tindakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah perspektif itu melihat kualitas tindakan dan apakah perspektif itu melihat pada kualitas hasil? Jawabannya bisa ya dan jawabannya juga bisa tidak. Kalau kita lihat perspektif pertama, kinerja sebagai produksi, maka yang kita pahami adalah bagaimana hasil yang dikerjakan oleh seorang aktor di dalam melaksanakan tindakan kinerja. Dari tindakan kinerja tersebut merupakan hasil yang sebagai output dalam pelaksanaan kegiatan. Sopir taksi
mengemudi berarti sopir taksi sudah melakukan tugas. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang sopir taksi itu dimaknai dan diharapkan dari seseorang. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan tugas, dan tugas itu sebagai tindakan yang berproduktivitas, tindakan yang menghasilkan, tindakan yang merupakan output. Jadi, kesimpulannya, apakah dalam melaksanakan kinerja, kalau itu melakukan tugas adalah kinerja, maka contohnya seperti seorang polisi melakukan patroli atau sebuah rumah sakit melaksanakan menyelenggarakan pelayanan tindakan kesehatan yang preventif, atau juga sebuah kantor urusan agama yang melakukan pencatatan tentang pernikahan, apakah semua ini disebut berkinerja dalam P1? Ya, secara sederhana, P1 dimaknai sebagai kinerja. Kinerja yang mempunyai tindakan yang diharapkan dari seseorang atau dari seorang aktor. Kita lihat pengertian lain, kinerja sebagai kompetensi kapasitas atau perspektif P2. Yang digambarkan, sopir taksi memiliki SIM B1 dan sertifikasi safety driving. Kinerja yang kompetensi atau berkapasitas. Maka P2 ini menggambarkan dimaknai sebagai kompetensi atau kapasitas. Seseorang yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mungkin menghasilkan produk yang lebih berkualitas dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kompetensi rendah. Di sini P2 mengaktualisasikan kompetensi dan kinerja sehingga individu atau organisasi yang berkinerja pasti adalah organisasi yang berkompeten. Sedangkan pengertian lain, kinerja sebagai hasil yang baik, yaitu sopir taksi mengantar penumpang sampai pada tempat tujuan. Perspektif 3, kinerja dimaknai sebagai kualitas hasil tindakan. Kapasitas dari aktor tidak menjadi bagian dari pertimbangan. Artinya, kinerja bisa saja dihasilkan oleh aktor yang sebetulnya memiliki kompetensi yang rendah. Seperti tadi sopir mobil tadi, sopir taksi tadi. Sedangkan pengertian lain dalam kinerja sebagai hasil yang berkelanjutan pada perspektif 4, itu menggambarkan sopir taksi mengemudi dengan baik dan mengantar penumpang sampai pada tempat tujuan. Diartikan bahwa mengasumsikan kinerja sebagai tindakan dan hasil yang berkualitas, itu berarti kinerja dalam perspektif ini tidak hanya berupa keluaran langsung sebagai output, tetapi juga hasil outcome yang ditimbulkan dari keluaran tersebut. Pada perspektif lainnya, P2, P3, P4, terdapat unsur penilaian atas kualitas kinerja dan dapat diukur sebagai tinggi atau rendah.
Sedangkan kita lihat pada klasifikasi perspektif golongan 3 dan 4, yaitu merupakan penafsiran atas kinerja yang paling berpengaruh di Indonesia. Perspektif ini diadopsi oleh penggagas dan pendukung paradigma pemerintah New Public Management di Inggris tahun 1980-an. Banyak menginspirasi konsep dan kebijakan reformasi administrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia dalam konsep dan kebijakan reformasi administrasi terlihat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, itu AKIP. Hasil keluaran dari program kegiatan yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas itu dapat terukur. Kita lihat, kinerja juga merupakan roh utama dari reformasi di beberapa gerakan kinerja di negara-negara maju. Contohnya, di Amerika Serikat tahun 1993, Wakil Presiden Al Gore, dia melalui Nation Performance Review, ini fokus pada government performance and result, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus menyusun rencana dan laporan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas manajerial. Sedangkan di tahun 2020, pada masa Presiden Barack Obama, undang-undang ini disempurnakan. Jadi yang tadinya pembentukan Government Performance and Result Acts itu diganti dengan Modernization Acts atau GPRA yang memfokuskan pada kembali informasi kinerja sebagai bagian dari pembelajaran. Beberapa gerakan kinerja di negara maju juga di Inggris pada tahun 1999 Perdana Menteri Tony Blair melalui Choosing the Right Fabric Framework for Performance Information dari beberapa instansi utama gerakan kinerja di Inggris, meluncurkan Modernizing Governments, sebuah agenda reformasi di mana agenda ini mewajibkan digunakan target dan indikator bagi instansi pemerintah di Inggris. Yang berikut, tahun 2020 di Inggris juga dibentuklah adanya Komite Administrasi Publik dari Majelis Rendah Inggris. Mereka menerbitkan laporan dengan judul On Target, Government by Measurement, yang mengkritik orientasi berlebihan pemerintah pada pengukuran kinerja dan pengorbanan kinerja itu sendiri. Maka dari laporan tersebut, pemerintah Inggris perlahan beralih dari fokus pada pengukuran kinerja menjadi fokus pada budaya kerja. Yang ketiga, Australia pada tahun 2007, Perdana Menteri Kevin Rudd melaksanakan Operation Sunlight. Ya, operasi ini dilaksanakan untuk mendorong transparansi gerakan sekaligus mendorong kerangka pikir manajemen anggaran dari orientasi pada input menjadi orientasi pada output
dan outcome. Namun, konsep ini belum direalisasi dengan baik. Jadi kita lihat pendapat Duren di tahun 2015 tentang manajemen kinerja, di mana konsep dan praktik gerakan kinerja di negara-negara maju ini juga disepakati bahwa kinerja adalah situasi yang merupakan hasil yang telah diharapkan terwujud dari pelaksanaan suatu aktivitas. Timbul pertanyaan, samakah kinerja dan kerja?
Kesimpulannya bahwa apabila organisasi yang dimiliki kinerja makro adalah sebuah pemerintah daerah, maka kinerja mesonya adalah hasil-hasil yang diharapkan terwujud, misalnya sektor pariwisata. Tadi saya sudah kasih contoh kinerja mikronya, tumbuhnya destinasi-destinasi yang dikembangkan oleh bidang pengembangan instansi pada dinas pariwisata. Jadi seorang pemimpin unit kerja pada suatu instansi pemerintah Jadi kesimpulannya, apabila organisasi yang dimiliki kinerja makro adalah sebuah pemerintah daerah, kinerja mesonya adalah hasil-hasil yang diharapkan terwujud, misalnya sektor pariwisata. Contoh kinerja mikro, tumbuhnya destinasi-destinasi yang dikembangkan oleh bidang pengembangan destinasi pada dinas pariwisata. Jadi, seorang pemimpin unit kerja pada suatu instansi pemerintah merupakan penanggung jawab dari suatu kinerja pada tingkat mikro, sekaligus berkontribusi pada pencapaian dan kinerja meso dari kinerja meso dan kinerja makro yang merupakan kebijakan daerah. Fungsi pengolahan kebijakan ekonomi makro meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana adanya penyusunan nota keuangan RAPBN, perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara dan pembiayaan jangka menengah, penyusunan statistik, penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi. Jadi manajemen kinerja dapat dimaknai sebagai gaya manajemen yang mengintegrasikan pemanfaatan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Integrasi berarti informasi kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengendalian. Pemanfaatan informasi kinerja. Organisasi memiliki data dan informasi nilai kinerja. Untuk apa manfaatnya? Bentuk manfaat informasi kinerja yaitu kinerja selalu menjadi roh dari reformasi birokrasi atau reformasi administrasi. Nah, untuk semua negara-negara maju termasuk juga kita di Indonesia, cara pemanfaatan informasi data kinerja. Kalau kita punya data dan informasi kinerja tentang data, untuk apa kita gunakan? Sebagai contoh, saya tahu informasi kinerja saya di atas 91. Pertanyaan, untuk apa saya mengetahui saya punya informasi kinerja tersebut? Ada 3 jawaban yang perlu saya jawab di sini, yaitu pertama, pembelajaran, kedua, pengendalian, ketiga, pertanggungjawaban. Jadi, kalau kita lihat dari 3 item ini, pembelajaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban dikaitkan dengan akuntabilitas,
Biasanya, setiap pekerjaan pasti endingnya dilaksanakan dengan pertanggungjawaban. Tetapi di dalam manajemen kinerja, yang diutamakan adalah pertanggungjawaban yang duluan. Bagaimana cara mengkomunikasikan kinerja sehingga kinerja itu bisa berhasil dari pertanyaan utama. Bagaimana cara mengkomunikasikan kinerja sehingga kinerja itu bisa mencapai tujuan. Setelah itu kita fokus dan perspektif waktu. Artinya kita melihat pada hubungan dengan pemangku kepentingan di masa lalu. Masa lalu itu kinerja saya 89. Tahun ini 91. Berarti ada perubahan. Perubahan itu yang merupakan bagian dari pengendalian. Poin kedua, bagaimana cara memantau dan mengendalikan aktivitas? Ya, di sini kita sudah tahu pengendalian itu artinya bagaimana cara kita bekerja sudah jelek dibuat jadi bagus. Dan bagaimana kinerja yang sudah bagus dalam pengendalian kinerja kita harus buat dan kita pertahankan menjadi yang baik. Kalau pertanyaan utama, bagaimana cara memantau dan mengendalikan aktivitas? Berarti pengendalian kita lihat pada data kita di tahun yang lalu. Tahun lalu nilai tidak bagus, tahun sekarang nilai udah bagus. Berarti kinerja sudah meningkat. Terus kalau kita lihat orientasi fokus dan perspektif waktu, pengendalian internal, masa kini gimana? Kalau masa kini sudah bagus berarti kita harus pertahankan. Kita lihat pada pembelajaran. Dalam pembelajaran pernyataan utama itu bagaimana cara memperbaiki kebijakan atau pengelolaan X. Terus orientasi fokus dan perspektif waktunya perubahan internal masa depan. Kalau poin yang pertama, pernyataan utama, itu pembelajaran artinya data selalu dikelola pada anggota organisasi kita untuk berusaha memperbaiki. Jadi pernyataan utama bagaimana cara saya memperbaiki ya kebijakan atau pengolahan. Jadi kalau di situ kinerja sudah ditentukan, kita harus mencapai target 90. Berarti apapun yang terjadi kita harus perbaikan sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur, yang sudah ditentukan. Problemanya pada umumnya manajemen kinerja itu lebih familiar pada mereka yang kerja pada bagian sumber daya manusia dan perencanaan dan inspektorat. Sementara Bapak Ibu peserta diklat semuanya ada dari berbagai bidang yang berbeda-beda. Makanya bagaimana kita membumikan konsep manajemen kinerja pada unit-unit kerja yang lain bisa dipraktekkan di bidang lain. Jadi cara pemetaan kinerja struktur organisasi yang ideal itu adalah yang berbasiskan kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kinerja untuk pertanggungjawaban kinerja yang baik, maka kita harus membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, tidak ada gap, kita buat laporan disampaikan sesuai sasaran tujuan secara periodik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep AKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pertanggungjawaban unit organisasi sesuai misi dan tujuan
untuk mencapai good governance sebagai bagian dari akuntabilitas. Yang kedua, kesimpulan dari pengendalian, yaitu kita harus mempertahankan kondisi yang diinginkan sesuai tujuan organisasi. Bagaimana pengintegrasian fokus pada penilaian hasil data di dalam laporan yang kita buat. Yang berikut, kita harus mengawasi, meningkatkan, dan menciptakan kinerja yang baik. Sedangkan kesimpulan dari pembelajaran yaitu kita harus fokus pada tindakan. Kenapa fokus pada tindakan? Karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia, disiplin, teknologi, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan lain-lain. Kunci peran pemimpin dalam manajemen kinerja. Kita lihat sasaran setiap pemimpin di level tinggi, menengah, maupun level rendah. Dalam sasaran pemimpin, di semua level itu harus mampu menyampaikan sasaran strategi programnya secara rinci. Jadi, pemimpin harus mampu mengkomunikasikan ekspektasi atau sasaran yang jelas dan kredibel. Artinya, kepada jajarannya tentang bagaimana target program yang sudah disusun harus disampaikan dalam bentuk komunikasi yang jelas secara terperinci sebagai hasil dan ditindaklanjuti sebagai hasil kebijakan baik pimpinan tinggi, menengah, dan disampaikan ke bawahan. Sasaran yaitu pimpinan harus dapat menciptakan image yang positif, harus dapat komunikasikan, meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi, memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah, dan harus berkomitmen untuk mencapai hasil yang baik. Sedangkan membangun strategi dalam rangka mewujudkan ekspektasi, yaitu membangun kinerja sebagai ekspektasi, pemimpin harus menentukan tujuan sesuai sasaran organisasi strategi di mana manajemen kerja agar bisa diterapkan dan dijalankan oleh seluruh aspek organisasi. Intinya, itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain bagaimana menentukan tujuan organisasi, melakukan feedback secara berkala dengan tujuan sebagai pembinaan kinerja baik bagi para karyawan maupun jajaran dalam organisasi tersebut. Pembagian kinerja yang terstruktur juga dengan baik, menggunakan teknologi, melakukan evaluasi berkala, dan bagaimana membangun strategi manajemen kinerja sendiri yang merupakan suatu kesatuan proses pengolahan organisasi melalui perencanaan, pengukuran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang berorientasi pada kinerja di jangka panjang atau menengah. Jadi pengendalian itu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang andal. Berarti tindakan preventif apa yang bisa kita pakai kalau kinerja yang baik untuk mengatasi masalah, yaitu pengendalian manajemen dapat membantu penilaian kinerja. Jadi pemimpin mampu memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja. Kita lihat materi kedua, yaitu kebijakan manajemen kinerja.
Sejarah gerakan kinerja. Kita lihat sejarah kinerja. Yang pertama, akhir abad 19, awal abad 20, informasi terkait aktivitas dan efisiensi gerakan ini telah dimulai sejak abad 19 dan akhir 20. Dilihat kondisi saat ini, gerakan kinerja ditandai oleh 3 hal, yaitu pertama social survey movement atau survei sosial, kondisi pemerintah dan non-pemerintah, mengukur kinerja pemerintah di sektor-sektor terkait masyarakat. Yang kedua, scientific management dan public administration as science atau ilmu administrasi dan manajemen pengelolaan negara mengedepankan etika tetapi juga efisiensi. Sedangkan yang ketiga itu cost accounting atau akuntansi biaya, di mana menelusuri pengeluaran yang terjadi pada setiap aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Jadi, ketiga konsep ini, social survey movement, ya, survei sosial, ilmu administrasi dan manajemen, akuntansi biaya, ketiga ini merupakan fondasi yang menjawab masalah pada saat ini, sampai saat ini. Yang kedua, kita lihat di tahun 1945 sampai 1980, akibat resesi maka banyak negara membuat kebijakan yang ketat. Pertama, zero-based budgeting, itu di Amerika tahun 1940, anggaran berbasis kinerja. Ya, jadi prestasi kerja dan hasil atau output organisasi berkaitan dengan visi misi serta perencanaan strategi organisasi. Sedangkan yang kedua, planning, programming, budgeting, sistem, yaitu di Amerika di tahun 1960 sudah diwajibkan untuk belanja pemerintah dalam program baru itu diukur terlebih dahulu di kemanfaatan marginalnya secara sistematik. Sedangkan yang ketiga yaitu manajemen by objective atau MBO itu digunakan juga untuk negara-negara maju Amerika, Australia, Inggris, Belgia, Kanada, hingga Jepang. Next, kita lihat pada bagian ketiga memasuki tahun 1980, itu New Public Management. Dunia Barat secara umum menghadapi resesi, maka ditindakan mengambil kebijakan pengendalian anggaran secara ketat. Di Amerika, Presiden Ronald Reagan mulai menerapkan manajemen kinerja untuk menghemat pengeluaran negara. Di Inggris, Perdana Menteri Margaret Thatcher mengoptimalkan penggunaan indikator kinerja sebagai manifesto dari revolusi kepemerintahannya, di mana menurutnya ada 1000 indikator kinerja harus dibangun. Sedangkan pada tahun 1987, instansi pemerintah pusat Inggris memiliki 1.800 indikator kinerja sebagai target yang harus dicapai dalam pengalokasian anggaran. Dan yang keempat, tahun 1990-an, Governance Performance and Result, yang diwajibkan setiap instansi pemerintah menyusun rencana dan laporan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas manajerial penyusunan rancangan keuangan organisasi. Kita lihat juga di Prancis terdapat LOI, Organique Relative Aux, LOIS, de Finances. Jadi
Disingkat, kata kinerja menjadi sebuah mantra. Pada dekade tahun 1980 sampai 1990-an, mantra ini tidak hanya dihafal oleh negara-negara maju, tetapi juga disebarluaskan ke seluruh dunia melalui lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund. Kita lihat gerakan kinerja terus berkembang pada tahun 2000-an. Munculnya evidence-based policy making, yaitu pengambilan kebijakan berbasis bukti atau fakta. Pada sektor kebijakan publik, gerakan kinerja ditandai dengan semakin populernya penggunaan evidence-based policy making, di mana konsep ini selaras dengan prinsip gerakan kinerja sebelumnya di masa sebuah program kebijakan yang bisa diukur keberhasilannya melalui outcome yang dihasilkan. Selain itu, dari evidence-based policy making juga mengandalkan fakta dan data, terutama data kuantitatif, untuk menginformasikan pembuat kebijakan. Di tahun 2010 terjadi krisis ekonomi Eropa dan GPRAMA yang direvisikan, di mana gerakan kinerja sebagaimana banyak negara-negara maju semakin menaruh perhatian pada kesinambungan fiskal. Hal ini merupakan respon atas krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan muncul indikasi perang dagang yang mungkin terjadi antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Amerika Serikat misalnya merevisi GPRA menjadi GPRAMA, Modernization Act, di mana menjadi proses penyusunan rencana strategi instansi yang diselaraskan dengan masa jabatan presiden. Jadi, kita lihat pada perencanaan tahunan, instansi harus memiliki keselarasan dengan perencanaan. Dan strategisnya, pelaporan kinerja dilakukan secara lebih rutin, serta adanya mekanisme evaluasi kinerja secara sistematis oleh Office of Management and Budget, yang dapat berakibat penghentian anggaran untuk suatu program oleh Kongres MPR Amerika Serikat. Perlu juga kita tahu bahwa masalah-masalah dalam organisasi selalu ada gap antara realisasi dengan target. Selalu gap antara harapan dan kenyataan. Selalu gap antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Selalu ada masalah yang didukung oleh informasi dan data, fakta. Masalah yang harus diatasi, jika tidak diatasi, akan memperburuk kinerja individu dan kinerja organisasi. Dan juga masalah harus dicari penyebab masalah utamanya. Kita lihat perkembangan kebijakan manajemen kinerja. Dalam perkembangan kebijakan manajemen kinerja, yang pertama, Inpres 7 tahun 1999, perkembangan kebijakan manajemen kinerja. Dalam perkembangan manajemen kinerja, kita lihat instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP. Ruang lingkupnya, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan terutama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi misi instansi pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama itu mencakup pertama, tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, kedua, program kerja yang menjadi isu nasional, dan yang ketiga, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas pemerintah yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Presiden. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana hak negara untuk memungut pajak pengeluaran dan mengedarkan uang dan melakukan peminjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara, pengeluaran negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh negara, lain berupa uang, surat berharga piutang, barang, serta hal-hal yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, perusahaan daerah. Kita lihat perkembangan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana ruang lingkup akan kita bicara tentang pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan APBN, pengelolaan uang, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik negara daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN, pengendalian internal pemerintah, penyelesaian keuangan negara, pengelolaan keuangan badan layanan, BLU, dan ketentuan peralihan ketentuan penutup. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pentahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, di mana ruang lingkupnya rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai suatu sistem SAKIP, terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategi, perjanjian kerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja. Kita lihat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, yaitu penilaian kinerja PNS, di mana ruang lingkupnya ada tim penilai kinerja PNS, ada pemantauan kinerja, ada pembimbingan dan konseling kinerja, ada pemeringkatan kinerja, ada sistem informasi kinerja PNS, ada pengolahan kinerja, ada penghargaan, dan juga ada sanksi. Kita masuk pada konsep 3,
yaitu konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Yang pertama kita lihat arsitektur informasi kinerja. Dari inti pembelajaran manajemen kinerja adalah pada konsep dasar teknik manajemen kinerja. Nah, pada bagian ini cenderung menggunakan arsitektur informasi kinerja supaya peserta memahami bahwa kinerja itu bukan saja pada level tinggi, tetapi kinerja itu juga ada pada level menengah dan level bawah. Karena apa? Kita harus tahu pemahaman bahwa setiap kinerja bukan ranah level atas. Terhubungnya seperti ini, secara sistematis kita lihat visi yang menggambarkan adanya setiap visi tujuan, ini pasti ada punya tujuan. menerjemahkan visi dari tujuan tersebut secara sistematis kita lihat indikator tujuan bahwa visi diterjemahkan dalam tujuan dan dapat dijabarkan dalam sasaran strategi yang dijabarkan dalam sasaran program dan dituangkan dalam sasaran kegiatan. Jadi kita lihat indikator tujuan dijabarkan pada indikator kinerja sasaran, strategi dijabarkan pada indikator sasaran program dan dituangkan ke dalam indikator kegiatan. Kemudian sasaran program diidentifikasi untuk menjadi program yang di dalam sudah tertera kegiatan sebagai output dari kegiatan. Sub-output kegiatan komponen itu bagian subkomponen kegiatan yang semuanya adalah indikator output kegiatan. Dari struktur arsitektur informasi kinerja, di mana tanggung jawab seorang administrator, komponen kegiatan dan jadi tanggung jawab seorang administrator itu ada pada sasaran program. Output komponen dan subkomponen ada di posisi indikator di output kegiatan dan di indikator, maka disitulah perannya. Sedangkan di lingkup Pemda KPA ada pada sasaran program dan sasaran pemerintah kegiatan. daerah. Karena dia sebagai KPA sebagai penanggung jawab semua program. Pada sasaran program. Jadi manajemen kinerja yang baik juga harus diawali dengan perencanaan yang baik. Sebagai perencanaan strategi menjadi penting dalam manajemen kinerja karena melalui proses perencanaan strategis akan diperoleh gambaran terkait kondisi yang ingin diwujudkan oleh organisasi di masa depan. Kita lihat dokumen Renstra itu sebagai keluaran dari perencanaan strategi. Pada dasarnya memuat informasi mengenai kinerja yang tersusun secara logis, yaitu visi, tujuan strategis, dan sasaran strategis secara legal. Visi dimaknai sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Jadi kita lihat perencanaan baik dimulai dengan proses untuk menentukan kondisi yang diharapkan untuk masa depan. Harus perhatikan visi, tujuan, indikator tujuan, sasaran strategi, indikator sasaran strategi, terus sasaran program, indikator sasaran program, sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan. Terus kita lihat pada program ada kegiatan, terus output dari kegiatan, sub output kegiatan, komponen kegiatan, subkomponen kegiatan. Semua ini adalah indikator dari output kegiatan. Jadi keterkaitan yang erat antara perencanaan kinerja dan perencanaan strategi tergambar dari ketentuan
dalam arsitektur Perpres informasi 29 kinerja, tahun di mana tanggung jawab 2014, seorang di mana administrator Sakit tadi saya sudah diawali katakan dengan bahwa penyusunan kalau di rencana level strategi Pemda dan itu rencana menjadi landasan posisi penyelenggaraan dari KPA Sakit ada sesuai di dengan Perpres. posisi dari pejabat administrator itu ada di output kegiatan dan indikator. Nah, disitulah peran dari pejabat administrator. Sedangkan lingkup KPA itu ada pada sasaran program dan sasaran kegiatan. Karena KPA dialah sebagai penanggung jawab dari semua program. Dalam manajemen kinerja yang baik, kita juga harus diawali dengan perencanaan yang baik, di mana perencanaan strategi ini menjadi penting dalam manajemen kinerja, karena melalui proses perencanaan strategi akan diperoleh gambaran terkait kondisi yang ingin diwujudkan oleh organisasi di masa depan. Nah, kita lihat dokumen Renstra sebagai keluaran dari perencanaan strategi. Pada dasarnya ini menginformasi mengenai kinerja yang tersusun secara logis, yaitu ada visi, tujuan strategi, dan sasaran strategi. Secara legal, visi ini dimaknai sebagai rumusan umum yang mengenai keadaan yang kita inginkan pada akhir periode pemerintahan. Kemudian, kalau makanan yang sehat, Kita lihat kalau logical frame. berhasil orang akan beli ulang. Kalau orang bilang enak, Bagaimana cara apakah melihat berpengaruh pada ini harga? sebagai sebuah Tapi logical kalau koki yang frame berhasil, kinerja yang baik? maka banyak pelanggan akan Di sini pesanan ada input banyak. A, input B, Ya, input C, input sebagaimana D. dalam ilustrasi memasak sayur sop Input di itu bisa atas, menghasilkan kita lihat sebuah hasil itu output merupakan atau outcomes. gabungan Juga dapat beberapa dibedakan input atas bisa hasil menghasilkan yang beberapa output terwujud dengan dan juga bisa segera menghasilkan beberapa atau level. immediate outcomes. Output Jadi secara langsung hasil dapat dilihat, antara output menurut waktu intermediate bisa dilihat, outcomes atau dan output hasil akhir tidak langsung end bisa outcomes dilihat result atau diukur. itu Contohnya kita lihat dikonsumsinya pada sayur sop proses masak merupakan sayur contoh sop. immediate Input adalah outcome. peralatan, Sedangkan masak tanggapan bumbu, positif pengolahan, dari dan orang penyajian. yang mengkonsumsikan Output adalah sayur sop dari seluruh dapat aktivitas dikatakan kegiatan sebagai adalah sayur sop intermediate sendiri. outcome. Nah, adapun Outcome kondisi adalah bagaimana kesehatan kepuasan dalam rasa dari orang masakan, tersebut apakah akibat konsumsinya puas atau tidak. Apakah konsumennya sayur dalam sop adalah konsumsi contoh dari masakannya puas atau end tidak. outcomes atau Outcome-nya result. Jadi sebagai dapat rasa. Anda Jadi kalau lihat kita bicara bahwa proses, itu masak ketiganya yang jadi semakin siapa jauh yang di luar kendali leadersnya, apakah itu juru koki masak. atau bukan, Jadi apakah dan sayur apakah sop makanan dimakan itu enak, atau tidak siapa akan yang menilai, dipengaruhi oleh apakah koki atau keinginan pelanggan. dari Maka makanan pelanggan. yang dirasa Orang bukan yang koki masak, tetapi pelanggan, jadi outputnya adalah rasa yang berbeda. tanggapan positif Karena negatif ada orang yang suka dari orang makan yang rasa manis atau rasa asam dan memakan lain-lain. sayur itu Ini dapat dinamakan dipengaruhi oleh outcome. kondisi orang tersebut. Jadi rasa itu adalah outcome. Yaitu selera, Kemudian kalau makanan ekspektasinya yang sehat, sebelum memakan kalau sayur berhasil, atau orang bahan akan beli ulang. lingkungan Kalau tempat orang sayur bilang tersebut enak, dimakan, berpengaruh pada itu harga. barangnya Tetapi busuk kalau koki atau yang kotor, berhasil, maka banyak pelanggan nyaman atau akan tidak pesanan nyaman, banyak. dan sebagainya. Sementara itu, Sebagaimana dalam apakah ilustrasi konsumsi memasak sayur sayur sop di lebih atas, sehat hasil setelah outcomes memakan sayur itu dapat sop yang sama? dibedakan Itu atas tergantung hasil yang pada terwujud banyak hal dengan lainnya. segera, yaitu intermediate outcome. Jadi, hasil antara intermediate outcome dan hasil akhir yang merupakan end outcomes atau result, dikonsumsinya sayur sup itu merupakan contoh intermediate outcomes. Sedangkan tanggapan positif dari orang yang mengkonsumsikan sayur sup,
dapat dikatakan sebagai intermediate outcomes. Adapun kondisi kesehatan dari orang tersebut akibat konsumsi sayur sup adalah contoh dari outcomes atau result, hasil. Nah, dapat Anda lihat juga bahwa ketiganya semakin jauh di luar kendali. Juru masak apakah sayur sup dimakan atau tidak akan dipengaruhi pula oleh keinginan dari orang yang dimasakkan, tanggapan positif negatif dari orang yang memakan, itu juga dapat dipengaruhi oleh kondisi orang tersebut, selera ekspektasinya sebelum memakan sayur atau bahkan lingkungan tempat sayur tersebut dimakan. Apakah itu tempatnya bersih atau kotor, nyaman atau tidak nyaman, dan sebagainya. Sementara itu, apakah konsumen sayur sup menjadi lebih sehat setelah memakan sayur sup juga sangat tergantung pada banyak hal lainnya. Lanjut pada program Kita lihat atau logika pada perubahan. program logika logik perubahan perubahan. ini adalah salah satu instrumen untuk kita memahami sebuah perubahan yang berkontribusi pada kegiatan. Dalam program logika Kita lihat perubahan ini adalah salah satu gambar instrumen ini. untuk kita memahami sebuah perubahan DSO yang itu berkontribusi adalah hasil pada akhir yang kegiatan. akan diwujudkan Kalau kita lihat di pada sini, level organisasi DSO yang disebut itu dengan impact hasil atau akhir dampak. yang akan diwujudkan pada Sedangkan level organisasi, DAP disebut itu sebagai terkait impact atau dampak. hasil jangka menengah Sedangkan yang akan diwujudkan DAP itu hasil level unit kerja rencana yang sering hasil disebut dengan jangka benefit menengah, atau manfaat. ya, hasil jangka Sedangkan menengah akan DA diwujudkan itu level unit adalah kerja kita hasil sering sebut benefit dari atau capaian manfaat. sasaran program kita Lalu yang kita lihat kita DA. sebut sebagai DA itu outcomes merupakan atau hasil hasil. capaian Nah, sasaran program selanjutnya kita sebut sebagai output outcome hasil. dari hasil kegiatan Dan unit kerja selanjutnya kita output dari kita hasil sebut kegiatan sebagai unit keluaran. kerja kita sebut keluaran. AK terkait dengan proses kegiatan. Jadi AK terkait dengan proses kegiatan, Dan AP itu merupakan adalah sub dari proses. Dan yang paling bawah adalah proses. Kalau Lalu kita dari lihat yang atas paling bawah ke bawah, adalah ya, proses. dari bawah ke atas itu disebutkan Kalau sebagai dari atas proses. ke bawah Sedangkan disebut anak panah cascading dari proses. atas ke bawah, Kalau dari bawah ke atas itu disebut integrate performance. bawah ke Jadi atas adalah proses. di dalam Kalau dari atas ke bawah program disebut logik cascading atau process. logika perubahan ini, Jadi dari atas ke bawah itu adalah susunan cascading program process. logik yang sesuai Kalau dari bawah ke dengan atas disebut tugas dan fungsi integrate dari performance. masing-masing organisasi. Jadi kita kan sudah lihat di sini bagaimana tadi saya coba menerjemahkan apa itu DSO, apa itu DSA, DAP, DA, AK, dan AP. Jadi ini adalah salah satu strategi instrumen yang digunakan ya untuk kita memahami perubahan yang akan kita buat pada kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan output, outcomes, benefit, dan dampak. Jadi inilah prosedurnya. Ini salah satu contoh yang sudah didesain. Kita lihat 7 karakteristik indikator kinerja utama, yaitu karakteristik dan definisi. Karakteristik pertama, non-finansial, itu
Definisinya sebaiknya bukan merupakan ukuran yang menggunakan uang sebagai ukuran. Terus berbasis waktu, berisi waktu, itu diukur secara periodik. Jadi itu bisa laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Fokus pada pimpinan. Jadi kinerja merupakan hal-hal yang menjadi perhatian utama dari pimpinan untuk unit kerja organisasi. Terus sederhana, artinya dipahami bahwa level pegawai baik definisi operasionalnya maupun tindakan korektif yang dibutuhkan apabila indikator tidak tercapai. Berbasis tim itu karena tanggung jawabnya dibagi secara kolektif. Sedangkan berdampak signifikan itu memiliki dampak yang kritikal terhadap kesuksesan unit kerja atau organisasi. Dan efektif samping negatif rendah adalah indikator di mana diuji korelasinya dengan kinerja yang lebih besar dan tidak memiliki dampak negatif yang besar. Jadi indikator sebaiknya diuji. Ini adalah salah satu contoh kesalahan dalam memahami indikator kinerja. Jadi indikator kinerja harus disusun juga, harus hati-hati. Setelah tersusun bagaimana kasus ini di atas, di indikator kinerja juga tidak boleh diperlakukan sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Karena pada hakikatnya indikator kinerja hanyalah presentasi dari sasaran organisasi dan sasaran, tidak boleh digunakan misi dibentuknya organisasi. Kesalahan ini contohnya di Inggris. National Health, salah satu rumah sakit yaitu National Health Service, menetapkan target yaitu pasien gawat darurat harus diberikan pelayanan maksimal 4 jam. Itu mulai terhitung sejak pertama kali pasien terdaftar hingga dikunjungi dokter jaga. Karena ingin mencapai target ini, pihak rumah sakit akhirnya mengakali dengan menunda pasien diturunkan dari mobil ambulans sambil menunggu setiap dari para medis di dalam ambulans yang justru dalam kondisi tertentu dapat berakibat fatal dari pasien. Kita lihat mitos IQ itu semua indikator akan mendorong pada kinerja yang lebih baik. Indikator kinerja yang lebih berhasil pada sebuah organisasi akan berhasil pula diterapkan di organisasi lain. Jadi kita harus amati, tiru, dan modifikasi. Ya, setiap indikator kinerja juga adalah bagian dari IQ. Indikator kinerja utama. Kita lihat peran administrator dalam perencanaan kinerja. Untuk memberikan usulan kepada pemimpin terkait indikator kinerja beserta targetnya berdasarkan pikirannya, Anda harus ketersediaan sumber daya. Kedua, kita harus memberikan usulan kepada pimpinan terkait inisiatif, strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang menjadi tanggung jawab langsung Anda maupun kinerja dari unit yang lebih tinggi dari Anda yang membutuhkan kontribusi unit kerja yang Anda pimpin. Terus kita harus mengkomunikasikan dengan rekan kerja setingkat terkait penyelarasan kinerja secara horizontal, sehingga terdapat pembagian peran
yang jelas antara unit kerja dalam rangka mencapai kinerja dari unit yang lebih tinggi. Yang keempat, mengkomunikasikan kepada bawahan Anda terkait visi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi yang akan atau ditetapkan oleh pemimpin secara jelas, juga termasuk kontribusi yang diharapkan dari setiap unit pegawai agar para pegawai merasa memiliki visi tersebut, termotivasi untuk mewujudkan serta merasa memperoleh pengakuan atas perannya dalam pencapaian visi tersebut. Ya, kita lihat laporan kinerja. Analisis dalam laporan kinerja, pertama harus kita buat perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun pelaporan. Terus perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun pelaporan dengan beberapa tahun sebelumnya. Setelah itu perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun pelaporan dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra. Kita harus lihat juga perbandingan antara realisasi kinerja tahun pelaporan dengan standar rata-rata nasional jika ada. Terus penyebab keberhasilan, kegagalan, atau peningkatan, penurunan kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan. Setelah itu, efisiensi penggunaan sumber daya atau biaya, satuan, efektivitas pencapaian kinerja, dan terobosan-terobosan yang telah atau akan dilakukan untuk peningkatan kinerja. Pengolahan data kinerja dan evaluasi kinerja. Kita harus fokus pada desain, monitoring, dan evaluasi. Di mana di dalam desain, monitoring, dan evaluasi, yang kita butuhkan adalah objektif, data harus jelas, objeknya apa yang kita monitoring dan kita evaluasi, masalahnya, waktunya, kapan, metode yang digunakan itu apa, dan siapa audiens yang kita buat evaluasi di dalam lokasi tersebut. Dalam penilaian ini juga berkaitan dengan kinerja, yaitu di mana dalam kinerja juga kita lihat ada 3 kategori kinerja sesuai dengan PP nomor 30, yaitu kategori kinerja yang sangat baik, kategori kinerja yang sesuai ekspektasi, dan kategori kinerja di bawah ekspektasi kinerja. Materi pokok keempat, praktik baik manajemen kinerja. Materi pokok keempat yaitu praktik baik manajemen kinerja. Ya, kita lihat contoh praktik baik. Salah satu aplikasi Contoh praktik dari baik daerah kinerja. Jogja. Di sini saya ambil contoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kita lihat pada aplikasi Jogja Plan, setiap perangkat daerah itu dapat melakukan pemantauan dan pengendalian atas rencana kinerja yang telah tersusun. Nah, aplikasi tersebut bahkan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui pemberitaan username atau publik, di mana masyarakat dapat melihat langsung indikator kinerja utama atau IKU dari setiap perangkat daerah di provinsi
Yogyakarta hingga tingkat pengawas itu termasuk cara perhitungan dan pemantauan perkembangan capaiannya per triwulan. Penyelarasan vertikal atau cascading, kinerja serta pembagian tanggung jawabnya juga tergambar secara jelas dalam aplikasi Jogja Kendali, sehingga dapat menjadi wahana manajemen pengetahuan bagi seluruh pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jogja terkait peran yang diharapkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja tersebut. Dari hasil yang ditekan dari inovasi aplikasi Jogja Plan dengan nilai anggaran APBD pada tahun 2017, pemerintah Provinsi Jogja mengklaim telah berhasil mendorong efisiensi anggaran sebesar 1,6 triliun atau 40% dari APBD. Akibat pelaksanaan manajemen kinerja yang terintegrasi, maka kita lihat tahun jumlah dan program, di mana tahun 2013 itu jumlah program ada 3.150 program, di tahun 2014 ada 2.809 program, dan di tahun 2017 jumlah programnya 854. Kita lihat pada tahun 2018 dan 2019 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai kinerja yang mereka dapat, yaitu mereka masuk pada predikat AA, predikat tertinggi, dan aplikasi Jogja Plan.com itu yaitu perencanaan anggaran nilai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau SIPKD. Dan aplikasi Jogja Plan sekarang ini juga sudah masuk dalam sistem aplikasi. Jadi secara tidak langsung kita lihat ada penurunan yang sangat signifikan dari 1,6 triliun menjadi 40%. Kelihatannya itu di tahun 2013, 2014 dan 2017, di mana program yang dari 3 ribuan turun sampai jadinya 854 program di tahun 2000. Tadi kita lihat hasil dari inovasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu aplikasi Jogja Plan. Pada aplikasi ini setiap perangkat daerah dapat melakukan pemantauan dan pengendalian atas rencana kinerja yang telah tersusun. Aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui pemberian username publik, di mana masyarakat dapat melihat langsung indikator kinerja utama atau IKU dari setiap perangkat daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga tingkat pengawas termasuk cara perhitungan dan pemantauan perkembangan pencapaiannya per triwulan, penyelarasan vertikal atau cascading, kinerja serta pembagian pembagian tertanggung jawabnya juga sangat menggambarkan secara jelas dalam aplikasi Jogja Plan Kendali, sehingga dapat menjadi wahana manajemen pengetahuan bagi seluruh pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait peran yang diharapkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang
Hasil yang ditekan dari inovasi aplikasi Jogja Plan dengan nilai anggaran APBD terlihat pada tahun 2017 pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengklaim telah berhasil mendorong efisiensi anggaran sebesar 1,6 triliun atau 40% dari APBD akibat dari pelaksanaan manajemen kinerja yang terintegrasi. Ini kita lihat data yang terintegrasi jumlah program di tahun 2013 itu ada 3.150 program. Di tahun 2014 sudah ada peningkatan penurunan di 2.809 dan 2017 itu hanya mencapai 854. Maka dari tahun 2018 sampai 2019 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai AA predikat tertinggi. Maka aplikasi Jogja Plan.com yaitu perencanaan anggaran dinilai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau KD dan aplikasi Jogja Plan sampai sekarang sudah sistem aplikasi. Kita lihat tentang faktor krusial manajemen kinerja. Kita lihat tentang mekanisme insentif dan disinsentif. Faktor krusial manajemen kinerja, apapun bentuk inisiatif atau disinsentif yang dikembangkan, kita harus memastikan bahwa mekanisme dalam penilaian kinerja sebagai determinan pemberian insentif atau disinsentif tersebut dilakukan secara objektif dan harus adil dan akuntabel. Objektif berarti penilaian kinerja dilakukan atas dasar pencapaian sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan bukan semata-mata penilaian pribadi Anda sebagai atasan atau sebagai penilai. Sementara itu, penilaian kinerja yang adil adalah penilaian kinerja yang profesional, dilakukan sesuai dengan beban tugas dan jabatan dari masing-masing pegawai. Kita lihat kecepatan inovasi. Hal ini dapat dilakukan dalam kecepatan inovasi dimaknai dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan perubahan. unit kerja atau organisasi dalam teknologi bereksperimen untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Hal ini dapat dilakukan jika unit kerja mau dan berani memanfaatkan peluang untuk melakukan perubahan. Jadi, dalam hal ini, pembayaran misalnya, teknologi makin cepat berubah, sementara pembagian besar pelayanan publik masih bergantung pada pembayaran tunai dan transfer bank. Kehidupan masyarakat sehari-hari telah berubah drastis dari sisi pembayaran, mulai dari kartu kredit hingga ragam. Semuanya seperti uang elektronik, prabayar, dan dompet online. Harus senantiasa mendorong. Yang ketiga, kita lihat kecepatan tentang proses. Dalam kecepatan proses, produktivitas unit semakin meningkat. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dalam kecepatan proses itu menjadi variabel kedua yang penting dalam menentukan kinerja pada unit kerja organisasi yang keempat, kita gil. lihat tentang kecepatan pemulihan. Sebagai pemimpin
unit Kecepatan kerja, pemulihan ini menunjukkan pada Anda waktu harus yang senantiasa dibutuhkan mendorong untuk agar proses memperbaiki kerja di kesalahan unit yang Anda terjadi dalam semakin proses cepat pelaksanaan agar tugas. Nah, dalam produktivitas pelaksanaan unit manajemen kerja kinerja itu sangat semakin mungkin meningkat. suatu Jadi inisiatif pekerjaan-pekerjaan strategi yang bersifat rutin dengan optimal di sedapat lapangan. mungkin Kesalahannya dibuatkan baik pedoman yang berskala dan alat kecil bantu maupun yang membuat waktu berskala kerja yang anggota tim dapat Anda dilakukan oleh tidak terbuang terlalu siapapun banyak. Yang dalam tim keempat, yaitu kecepatan pemulihan. Anda. Dalam kecepatan pemulihan itu merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan kesalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas. Dalam manajemen kinerja sangat mungkin suatu inisiatif strategi tidak berjalan dengan optimal di lapangan. Kesalahan baik yang berskala kecil maupun besar dapat dilakukan oleh siapapun dalam tim Anda, termasuk oleh Anda sendiri. Akan tetapi manajemen kinerja juga dalam berjalan efektif akan menunjukkan karakter mampu melakukan perbaikan dengan segera dan memanfaatkan informasi kinerja yang tersedia. Faktor-faktor krusial manajemen kinerja. Langkah-langkah kepemimpinan manajemen kinerja. Langkah-langkah kepemimpinan manajemen kinerja. Ada beberapa kunci kepemimpinan manajemen kinerja menurut Owen. Itu pertama kita lihat dalam fokus. 1. Fokus pada masa depan bukan masa lalu. Artinya, dalam berkomunikasi Anda dengan anggota tim Anda sangat mudah untuk mengungkit kesalahan mereka di masa lalu. Hal serupa juga terjadi pada anggota tim Anda yang berkinerja baik. Akan tetapi, pastikan bahwa pembicaraan terkait dengan masa lalu, apa yang telah terjadi, tersebut hanya merupakan instrumen untuk membangun komitmen mereka tentang apa yang akan dilakukan di masa depan bagi pegawai di unit kerja Anda yang berkinerja buruk. Jadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki kinerjanya di masa depan. Kedua, fokus pada pengembangan bukan pada kinerja. Kenapa fokus pada pengembangan? Bukan pada kinerja. Mungkin kata kunci ini kita dengar aneh. Mengapa manajemen kinerja tidak berfokus pada kinerja? Mengapa manajemen kinerja pada dasarnya merupakan proses komunikasi untuk pegawai, unit kerja dan instansi yang mengalami perubahan? Ya, kita tahu sebagaimana berulang kali ditegaskan dalam modul bahwa manajemen kinerja pada dasarnya merupakan proses berkomunikasi untuk menjadikan pegawai unit kerja dan instansi mengalami perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jangan terlalu terpaku pada kinerja sebagai sekumpulan angka. Jika Anda berhadapan dengan pegawai yang menunjukkan kinerja 1 dari skala 5, jangan menyindirnya dengan mengatakan bahwa dia hanya bernilai 1. Sebaliknya, ingatkan padanya bahwa dia masih berada di fase 1 dari 5 fase. Yang diharapkan darinya memberi sebagai manajer tingkat tengah yang diharapkan darinya yaitu memberikan arahan tentang hal-hal yang dibutuhkan agar dia dapat meningkatkan fase yang dicapainya saat ini. Terus kita lihat yang ketiga, seimbangkan ekspektasi. Sebagai manajer tingkat menengah, Anda dihadapkan pada 2 ekspektasi, yaitu ekspektasi atasan dan ekspektasi bawahan. Ekspektasi atasan cenderung
menuntut Bagi target PNS kinerja yang yang setinggi-tingginya. menunjukkan kinerja Sebaliknya, sangat baik ekspektasi bawahan secara cenderung konsisten mengharapkan itu ada 2 target tahun kinerja berturut-turut yang yang bersangkutan konservatif diprioritaskan dan mudah untuk masuk dicapai. dalam Anda kelompok tidak bisa penerima hanya mengedepankan suksesi salah atau satu. talent Jika pools. Anda Jadi hasil menyetujui penilaian target kinerja kinerja juga yang dapat tinggi, digunakan padahal sebagai Anda dasar mengetahui pembayaran tunjangan kinerja. bahwa kapasitas Anda dan tim tidak akan sanggup untuk mencapainya, Anda justru akan menjebak diri Anda dan tim dalam tekanan yang berlebihan atau distres. Jadi, yang justru akan mengakibatkan tim mengalami burnout and demotivasi jika Anda hanya mengelola ekspektasi berupa target kinerja yang terlalu mudah, dan Anda tidak akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Seorang pemimpin diangkat untuk menciptakan perubahan. Demikian pembahasan materi manajemen kinerja pada diklat pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih.